Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu sama istri kita yang kami hormati, untuk kajian tarikh pada subuh hari ini seperti biasa disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Haji Akbar Hasan, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Pada kesempatan hari kali ini dia akan menyampaikan materi yang berjudul ambisi harta berbuah surga. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara pada ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan menjelaskan bisa. Dan sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras asik. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan tolak ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Hadirin ikhwat iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, sebagaimana biasa tiap Ahad pagi pekan keempat jadwal saya untuk sharing ilmu dengan materi sejarah atau sirah, di mana kita belajar sirah itu untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup orang-orang sebelum kita. Karena kita yakini tidak ada perbuatan baik yang baru, begitu juga tidak ada perbuatan buruk yang baru. Ahlul khair, ahlul syar, pelaku kebaikan, pelaku keburukan yang sekarang ada itu meniru kebaikan dan keburukan di masa yang sudah lampau. Jadi yang sekarang kita lakukan yang baik atau yang buruk itu sudah
sebelumnya yang melakukan. Tidak ada kebaikan yang baru, tidak ada keburukan yang baru. Mengulang beda pelaku. Oleh sebab itu, dengan belajar sirah kita diharapkan bukan sekedar mengenang, tapi diambil ibrah. Tadi materi yang sekarang ada buku kecil, disebut kecil dan disebut gede, sedang judulnya Ambisi Harta Berbuah Surga. Ambisi harta berbuah surga. Kumaha? Ambisi harta berbuah surga. Kira-kira siapa? Ditujukan kepada siapa ambisi harta berbuah surga? Sahabat Rasul yang berharta dan berbuah ke surga. 10 sahabat yang terkenal dengan Ashabul Ashrah. 10 sahabat yang al-mubasysyirati bil jannah, yang sudah diberi kabar gembira dengan surga. Dan surganya pun bukan kelas biasa, kelas VIP. Di surganya bukan rumah lagi, tapi istana yang terbuat dari emas, bukan dilapis emas. Istananya dibangun dari emas. Nah, 10 orang sahabat ini disebut dengan Ashabul Ashrah al-mubasysyirati bil jannah. 10 orang sahabat yang dijanjikan diberi kabar gembira dengan surga. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umaru fil jannah, Umar di surga. Wa Utsmanu fil jannah, Utsman di surga. Wa Aliyun fil jannah, Ali di surga. 4 orang ini yang di kemudian hari terkenal dengan Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mendapat petunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah bersabda tadi, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah. Yang kelima, Talha bin Ubaidillah fil jannah. Yang keenam, wa Zubair bin Awam fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah. Zubair ini sepupu dengan Bunda Khadijah, putranya dari Awam. Awam itu anaknya Huwailid, saudaranya Huwailid. Jadi adik kakak dengan Huwailid Awam itu, Zubair bin Awam. Yang ketujuh, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di surga. Yang kedelapan, wa Sa'idun fil jannah, Sa'id bin Sa'ad di surga. Yang kesembilan, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Yang kesepuluh, wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah al-Jarrah di surga. Yang 10 orang sahabat ini disebut Ashabul Ashrah karena memiliki keistimewaan lebih dibanding dengan sahabat-sahabat lainnya. Tidak berarti sahabat yang lain tidak dijamin masuk surga,
secara khusus ada sahabat yang disebut oleh Rasulullah min ahlil jannah. Secara umum di Quran diterangkan, di hadis diterangkan bahwa semua sahabat dijamin masuk surga. As-sabiqunal awal yang masuk Islam di periode awal, baik dari muhajirin maupun ansor, itu sudah dijamin surga. Itu mah di Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Di Al-Quran surah At-Taubah ayat 100 Allah menjanjikan para sahabat muhajir dan sahabat ansor yang masuk Islam di periode awal, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan maka Allah menjanjikan surga. Itu mah secara umum. Tak ada pun yang secara khusus yang 10 ini 10 besar. Ini ranking 10 besar kan di sekolah ya, sok aya 10 besar, 5 besar. Berarti dari sekelas ayat 10 besar. Dari jumlah sahabat yang sekitar ada yang menyebutkan 115.000, 120.000. Nah, ada 10 besar. Yang 10 besar itu yang barusan dirinci oleh Rasul. Nah, di buku Ambisi Harta Berbuah Surga ini lebih dikhususkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ambisi terhadap harta tapi berbuah surga. Umumnya ada hadis yang menerangkan ambisi terhadap harta, ambisi terhadap kekuasaan itu umumnya mendekatkan kepada kemaksiatan, mendekatkan kepada neraka. Tapi oleh Abdurrahman dibalikan, ambisi terhadap harta justru berbuah surga. Kalau yang lain mah ambisi terhadap harta berbuah neraka, Abdurrahman bin Auf ambisi terhadap harta berbuah surga. Sebetulnya tergantung pengelolaan. Jadi pengelolaan harta itu sendiri, karena harta makan benda mati. Harta benda mati. Tak bagaimana sohibul si sohib tersebut, si pemilik tersebut mengelolanya. Nah, ketika amal oleh sohib dikelola sesuai dengan kehendak yang menitipnya, maka amal bakal jadi kendaraan ke surga. Ad-dunya matiyatul jannah. Dunia ini kendaraan untuk ke surga. Jadi ada orang yang masuk surga kendaraannya harta. Ada orang yang masuk surga kendaraannya kekuasaan. Ada orang yang masuk surga kendaraannya jabatan. Jadi tergantung pengelolaannya. Kalau di kita ada ungkapan harta tidak akan dibawa mati. Ya gitu Pak. Harta tidak akan dibawa mati. Bisa. Jadi kata siapa harta tidak bisa dibawa mati? Bisa. Tergantung mengelolanya. Jadi ada benarnya omongan tersebut, ada salah. Harta tidak bisa dibawa mati, itu teh tidak mutlak, tidak bisa dibawa mati. Ada yang bisa dibawa. Contoh, suatu hari Bunda Aisyah bercerita, suatu hari
kami menyembelih kambing, kemudian diurus, dikuliti, dipotong-potong dan dibagikan sehingga tersisa satu keret dari seekor kambing dibagikan, tersisa sakeret. Rasul bertanya, adakah sisanya? Rasul bertanya, apakah masih ada yang tersisa? Aisyah menerangkan, ini sisanya. Sakeret yang tadi disisakan oleh Aisyah. Rasul menjelaskan semuanya tersisa kecuali itu yang bakal habis. Jadi dibalik kan semuanya oleh Aisyah dibagikan, disesakan sakeret. Pas Rasul nanya, ayah kene sesak, ya pasti dijawab ieu sakeret. Oleh Rasul dijawab, dijelaskan semuanya tersisa. Nu dibagi gede tersisa. Yang di tangan Aisyah eta nu bakal habis, kan bakal dimakan. Nu disodakohkeun nu nyisa. Makanya dalam hadis lain tuh Rasulullah juga menjelaskan harta itu yang dimakan terbuang, makan apapun dimanapun pasti bakal dibuang di septic tank gitu kan. Dah mau dibuang pasti dibuang, bahaya dibuang. Yang dibelikan pakaian, rumah, kendaraan bakal rusak, yang disodakohkan yang bakal tersisa. Jadi ketika ada ungkapan harta tidak bisa dibawa mati, ada yang bisa dibawa mati, itu yang disodakohkan. Kalau tidak disodakohkan berarti itu dibawa mati. Kalau disodakohkan dibawa bekal. Itulah sebabnya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sahabat Ibnu Abbas menerangkan, innallaha ja'ala dunya salasata ajza'in. Sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini untuk 3 kelompok orang. Satu, lil mu'mini. Allah menjadikan dunia ini untuk 3 kelompok orang. Lil mu'mini, untuk orang beriman. Nuka 2, lil munafiqi, bagi orang munafik. Yang ketiga, lil kafiri, untuk orang kafir. Allah menjadikan dunia ini untuk 3 kelompok orang. Untuk orang beriman, orang munafik, untuk orang kafir. Pal mu'minu yatazawwal. Adapun orang beriman, dunia ini dijadikan bekal, dibekal ke akhirat. Wal munafiqu, adapun orang munafik, yatazayyanu, dunia ini dijadikan keindahan, papaes, merasa bangga, kebanggaan dengan punya rumah yang mewah, kendaraan mewah, bangga dengan kekuasaan, dengan jabatan. Nah, itu orang munafik. Wal kafiru, dan yang ketiga, adapun orang kafir, ya taman tahu, orang kafir mah bersenang-senang, tidak akan lepas dari 3 kelompok orang ini. Dunia dijadikan bekal, itu orang beriman. Dunia dijadikan tajid, keindahan, kepuasan, itu orang munafik. Walaupun dibayarkan zakatnya misalnya, tapi ketika dijadikan sebagai tajid, itu bukan orang beriman. Terakhir yang ketiga, orang kafir. Nah jelas
dunia ini tempat bersenang-senang, karena di akhirat bakal ke neraka. Orang kafir ke neraka, orang munafik ke neraka, nu ka surga nu beriman. Karena itu tadi dunia bisa dibekal, bisa kan orang beriman mah dunia teh untuk jadi kendaraan ke akhirat. Tak yang 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga dengan kelas VIP di surganya karena kekayaan yang Allah titipkan kepada mereka itu dipergunakan di dalam rangka mendukung dakwah Nabi, bukan dipakai memperkaya diri, apalagi dipakai mengikuti hawa nafsu. Walaupun kaya tapi hidup mereka zuhud, makan minum pakaian sederhana, makan minum pakaian kendaraan sederhana. Nah, kekayaannya dipakai mendukung dakwah Nabi. Sebab ketika Allah meluaskan rezeki kepada seseorang, maka itu hakikatnya adalah ujian. Tapi ketika pandai mengelolanya, berarti karunia. Ada orang yang oleh Allah diberi kemudahan, maka hati-hati dengan kemudahan, tergantung mengelolanya. Bisa menjadi peluang ke surga, bisa menjadi peluang ke neraka. Ada sekelompok sahabat datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sabaqul mufarridun, orang-orang kaya ngaborong pahala. Jadi pahala diborong oleh orang-orang kaya. Kumaha sana diborong orang-orang kaya? Mereka sholat, kami juga bisa sholat. Mereka sahur, kami juga bisa sahur. Mereka sodako, kami tidak bisa sodako. Tuh kan diborong. Wahai Rasulullah, pahala diborong oleh orang-orang kaya. Mereka sholat, kalau sholat kami juga bisa sholat. Mereka sahur, kami juga bisa sahur. Giliran mereka sodako, kami tidak bisa sodako. Oh gitu kata Rasulullah. Maukah aku tunjukkan dengan amal yang sebanding dengan sodako? Mau. Kemudian Rasulullah menjelaskan, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, masing-masing 33 kali. Yang itu tidak sempat dibaca oleh orang-orang kaya, dasar ibu. Maka para sahabat yang datang tadi senang. Oh, jadi membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar itu sebanding dengan sedekah seperti orang-orang kaya. Kemudian mereka pulang dan mengamalkan zikir-zikir tersebut. Tidak lama datang lagi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendengar senang apa yang kau sampaikan. Mereka juga membaca subhanallah, alhamdulillah, akbar. Kata Rasulullah, kalau begitu itu mah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau itu mau wewenang Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ketika seseorang oleh Allah diberi kemudahan dalam urusan dunia, bisa jadi itu sebagai fadlullah, karunia dari Allah. Ketika tuh kelebihan dunia itu dipergunakan dalam taat, berarti fadlullah, karunia dari Allah diborong. Jadi kebaikan pahala diborong. Makanya di buku ini ambisi harta berbuah surga. Jadi tidak benar semuanya
tidak bisa dibawa ke surga. Ada yang bisa, tergantung mengelolanya. Pada umumnya itu orang tidak membawa harta karena ditinggalkan. Karena itu ketika Rasul bertanya begini, Bapak, Ibu, kalau ditanya, adakah di antara Bapak Ibu yang mencintai harta orang lain melebihi dari mencintai hartanya sendiri? Baru ada di antara Bapak Ibu yang mencintai harta orang lain lebih daripada mencintai hartanya sendiri? Pasti jawabannya mual. Mual ayat. Pasti yang lebih dicintai hartanya sendiri. Kata Rasulullah, salah. Kalian justru mencintai harta orang lain. Kebanyakan dari kalian justru mencintai harta orang lain. Harta sendiri tidak lebih dicintai. Bagaimana buktinya? Kan yang disimpan itu harta orang lain, yang ditabungkan, yang diinvestasikan harta orang lain, harta pribadi yang sudah disedekahkan. Kan begitu seseorang meninggal, bakal jadi hartanya yang sudah disedekahkan, yang tersimpan di tabungan, yang diinvestasikan, kan itu harta batul. Jadi ketika ditanya, adakah di antara kalian yang mencintai harta orang lain lebih dari mencintai harta pribadi? Kan spontan tidak ada. Padahal kenyataannya justru banyak yang lebih mencintai harta orang lain. Harta sendiri yang sudah disedekahkan. Jadi resep sedekah, resep nyimpen gitu. Pak Bu, resep sedekah, resep nyimpen. Resep nyimpen berarti lebih mencintai harta orang lain. Karena disimpan bakal ditinggalkan. Jadi perkataan tadi harta tidak akan dibawa mati, nu disimpan ke dibawa mati, diparebutkeun ku ahli waris. Yang disedekahkan itu yang jadi harta pribadi. Jadi ketika ditanya lebih senang mencintai harta orang lain atau harta pribadi, keumuman lebih senang mencintai harta orang lain. Jangan kebayang harta orang lain harta tetangga. Lebih mencintai harta tetangga, lebih mencintai harta teman. Jangan kesana kebayangnya. Yang kebayang oleh sahabat juga awalnya seperti itu. Makanya ketika ditanya, tidak akan ada yang lebih mencintai harta orang lain, karena awalnya kebayang harta temannya, harta saudaranya. Setelah dijelaskan, ternyata yang disimpan itu harta orang lain, dan harta diri sendiri yang sudah disedekahkan. Begitu meninggal, yang bakal jadi hartanya yang disedekahkan, yang tersimpan itu jadi hak ahli waris, yang nanti oleh ahli waris itu bakal diperebutkan. Oleh sebab itu, yang 10 orang sahabat ini semuanya konglomerat kaya, yang masing-masing nominalnya beda-beda. Dari yang 10 ini, yang paling kaya memang Abdurrahman bin Auf secara nominal, sampai asetnya itu triliunan Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang ada cerita begini. Abdurrahman bin Auf satu hari kaget karena ada berita bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Jadi masuk surganya dengan cara merangkak. Kan di surah Maryam ayat 79, semua manusia akan melewati neraka tanpa terkecuali. Semua manusia bakal melewati neraka melalui sirat.
jembatan yang licin, tidak ada jalan lain. Daya jalan motor kan itu daya pengkadia licin jembatan orang cari jalan, daya jalan lain, semua harus melewati sirat itu. Jadi betul siratnya, tapi ajengan dulu nggambarkeunana terlalu jembatan sirat ajengan lebih kecil daripada rambut di belah 7. Saking menggambarkan, saking sulitnya, tapi tidak sampai seperti rambut di belah 7. Cuman sirat tersebut memang sulit untuk dilewati. Nah, di bawah sirat neraka jahanam yang dalamnya kalau melemparkan batu 70 tahun baru nyampe. Kalau melemparkan batu 70 tahun baru nyampe dalamnya neraka jahanam tersebut. Semua manusia harus melewati sirat tersebut. Di atas sirat ada Nabi yang berdoa kepada Allah, Allahumma salli, Allahumma salli. Ya Allah, selamatkan orang yang nyebrang. Jadi cintanya, sayangnya Nabi terhadap umatnya sampai di sirat beliau masih berdoa kepada Allah, minta keselamatan untuk umatnya yang nyebrang. Di atas sirat juga ada pentolan dari besi yang berduri yang mengganggu yang lewat. Di sida benteng Takeshi nyebrang, di sini ada yang mengganggu besi berduri, yang mengganggu yang lewat. Yang lewat sirat tersebut ada yang secepat kilat, walaupun licin tapi cepat secepat kilat. Wah, itu terus profesional, walaupun licin tapi secepat kilat. Ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat orang paling cepat lari, ada yang seperti orang jalan kaki biasa, ada yang merangkak. Kira-kira bakal kena oleh gangguan tersebut numana adalah ia merangkak dan cepatnya tidak akan terganggu. Kalau merangkak ini ada yang jeger masuk ke neraka, sekali diganggu juga. Abdurrahman heran dan kaget ketika dengar berita Abdurrahman bin Auf masuk surganya bakal neraka. Datang menemui Aisyah, apakah benar saya akan masuk surga neraka? Benar, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surganya neraka. Kenapa? Karena menginfakkan hartanya baru seperempatnya. Tuh, nu ngainfakkeun harta saparapatna merangkak. Komo nu saparapatna ngesot. Jadi hati-hati dengan harta. Harta itu titipan, bukan untuk dipakai tajin. Tajin itu orang munafik tadi. Tuh rumah mewah, kendaraan mewah, itu pertanggungjawabannya berat. Dipakai poya-poya apalagi. Titipan dari Allah. Yang di situ ada hak-hak yang lain. Makanya tadi orang beriman harta itu dijadikan bekal, orang munafik dijadikan perhiasan, orang kafir sudah jelas dijadikan kesenangan. Itu di surah Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am summan naru maswalahu. Orang kafir itu hidup di dunia makan minum
bersenang-senang bagaikan binatang ternak. Kemudian mereka mati, neraka bagiannya. Di surah Muhammad ayat 12. Jadi hidupnya untuk makan, minum, bersenang-senang. Hardolin. Hidupnya untuk hardolin. Makan, minum, bersenang-senang. Makan, minum, ulin. Hardolin adalah minum, ulin. Jadi hati-hati dengan harta. Jadi ketika banyak harta, wah jalan-jalan, hati-hati. Ketika jalan-jalan tersebut akan dimintai tanggung jawab. Apa tujuan dari jalan-jalan tersebut? Harus sepele duit. Emang usaha itu titipan dari Allah, ada hak orang lain. Itu orang lain mah untuk makan sehari-hari juga kesulitan, untuk biaya sekolah anaknya kesulitan. Ini mah bakal minggu seluruh atas kulin pegawai. Itu jangan menganggap tidak akan dihisab. Hati-hati. Abdurrahman kaget begitu diberitahu bakal merangkap. Akhirnya diberitahu karena baru seperempatnya, segera pulang ke rumahnya. Kemudian menghitung-hitung hartanya, diambil lagi seperempatnya ditambah, jadi setengah. Terjadi merangkaknya dan ditambah di setengah. Jadi Bapak Ibu nubun air kan, kalau belum saparaparna maka norona ke surganya. Kalau baru saparapa, apalagi can saparapa, itu bisa jadi harta itu. Istilah Imam Ghazali mengumpamakan harta seperti ular yang berbisa. Seperti ular yang berbisa. Kalau tidak pandai-pandai bermain dengan ular berbisa, kalau bukan pawangnya, bahaya. Pak, Bu, siap ke orang? Bapak, ke orang siap, Bu? Hari harta, resep. Harta seperti ular. Hari orang siap, hari harta siap. Padahal harta seperti ular. Apanya yang seperti ular? Bahayanya. Kalau tidak pandai memainkan orang, jangan mencoba bermain dengan ular. Jangankan ular berbisa, ular untuk berbisa kan sia ular. Apalagi ular berbisa. Tah manusia teh ari ku ora sia, ari ku harta teh, padahal harta seperti ular. Dari sisi apanya? Bahayanya kalau tidak pandai itu mengelola. Ibarat ular, kalau dipatuk ular yang berbisa itu bakal binasa. Kalau tidak pandai mengelola harta, harta bakal membinasakan. Jadi harus jadi pawang harta. Di kita ada pawang ular. Pawang ular wae ada yang mati di pacok orang. Pawang, kita pawang. Apalagi yang bukan pawang. Pawang harta, gacanya pawang harta. Nah, harta seperti ular. Al-malu kal-hayyati. Harta seperti ular. Apanya yang seperti ular teh? Ular yang berbisa. Bahayanya kalau tidak pandai mengelolanya. Tapi kalau pandai, harta bakal jadi kendaraan ke surga. Tuh 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, mereka orang-orang kaya. Kenapa seperti itu? Karena hartanya dipakai betul, bukan dipakai bersenang-senang. Itu mah itu orang kafir. Kalau harta dipakai bersenang-senang, pakai puas. Tidak dipakai bersenang-senang, dipakai keindahan, kebanggaan, itu orang munafik. Yatazayyan, orang mukmin yatazawwad. Mana badai dipakai yatazawwadu, yatamantahu,
yatazayyanu. Tiga dah harta dipakai bekal, dipakai keindahan sebagai keindahan atau sebagai ya taman tahu tempat bersenang-senang. Indonesia mah tos ka kuriling, tos ka ubah. Indonesia mah luar negeri juga. Jangan merasa tidak akan dimintai tanggung jawab. Sekecil apapun Bapak Ibu, Ibu beli kuota, Bapak beli kuota, maka bakal dipakai apakah pulsa dan kuota, dipakai yang bermanfaat atau yang maksiat. Sekecil apapun menurut kita kira-kira pulsa dengan kuota itu depan harta titipan Allah. Dari mana dikemanakan? Kita diberikan kepada pulsa untuk kuota atau sekarang internetan dengan wifi misalnya. Nah, per bulan sekian dan dipakai apa? Itu bakal dimintai pertanggungjawabannya. Jangan merasa aman. Sekecil apapun harta titipan Allah yang oleh kita pergunakan bakal dihisab. Kalau salah, neraka bagiannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola kalau tidak pada haknya, maka neraka bagiannya. Hadirin ikhwan iman Bapak Ibu, itu materi untuk pagi hari ini. Pengantar dulu dari ambisi harta berbuah surga. Itu Abdurrahman bin Auf merasa heran begitu dapat berita dirinya bakal masuk surga dengan cara berangkat. Diterangkan di surah Maryam, semua manusia bakal melewati neraka untuk menuju surga, nyebrang, tidak ada jalan lain kecuali di situ. Maka diterangkan di hadis, yang melewati secepat kilat, secepat angin, secepat burung, secepat orang berlari. Urang mah tebihnya siga kilat mah, siga angin, siga burung, atuh jalan kaki lompat, maksimal lompat. Nah, kalau membahayakan merangkak, apalagi yang orang ngesot. Itu ada kaitan ternyata dengan pengelolaan harta. Ketika salah mengelola, hati-hati. Disirat di jembatan tersebut bakal celaka. Makanya Abdurrahman segera mengubah nasibnya, tidak mau menuju surga di jembatan merangkak. Diambil setengah, diambil seperempatnya lagi, jadi setengahnya Abdurrahman bin Auf mengimpakan hartanya. Baru Abdurrahman bin Auf tidak jadi merangkaknya karena ditambah-impah. Kaitan dengan harta ada kaitan dengan nyebrang di sirat. Kalau tidak diimpahkan di jalan Allah, itu mah neraka bagiannya. Insya Allah nanti berlanjut siapakah Abdurrahman bin Auf dan bagaimana itu di surganya Abdurrahman bin Auf. Jadi ini baru pengantar tentang ambisi harta berbuah surga. Nanti 10 sahabat yang dijamin masuk surga akan kita bahas satu persatu insya Allah. Untuk sementara dicukupkan sekian dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah,